Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Ekonometrika ingin mempresentasikan tentang pengertian materi ekonometrika dengan bab pembahasan terkait pengertian ekonometrika, pengujian hipotesis, dan peramalan atau forecasting. Dengan nama anggota kelompok, saya sendiri, Putri Amal Husna, Alwida Zia Zaharani, Renada Makfirah Maisila, Nur Azizah, dan Kanita. Next. Nah, untuk ekonometrika sendiri itu membahas aplikasi metode statistika dalam ekonomi itu menurut Juanda tahun 2009. Di mana ekonometrika sendiri membahas tentang penggunaan metode statistik atau matematika dalam menjelaskan sistem atau perilaku ekonomi. Atau juga penggunaan model statistik dalam menjelaskan sistem, masalah, atau perilaku dalam ekonomi. Ekonometrika sendiri itu merupakan ilmu tentang pengukuran aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi, dengan tujuan untuk melakukan analisis terkait dengan fenomena ekonomi. Nah, kemudian istilah ekonometrika ini sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistika bangsa Norwegia bernama Ragnar Friis. Kata ekonometrika sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ekonomi dan measure. Kata ekonomi sendiri berarti kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin untuk mendapatkan tujuan yang seoptimal mungkin. Kata measure berarti pengukuran. Nah, dengan demikian ekonometrika ini dapat diartikan sebagai suatu pengukuran atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, untuk ekonometrika sendiri ini bersifat multidisiplin ilmu, di mana ekonometrika ini mencakup lebih dari satu pembahasan disiplin ilmu, yaitu statistika, teori ekonomi, matematika, dan komputasi. Di mana gabungan dari beberapa multidisiplin ilmu ini bisa kita temukan dalam ekonometrika untuk berbagai penyelesaian teori-teori ekonomi dengan menggunakan dengan menggabungkan teori statistika, teori ekonomi, teori matematika, dan komputasi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alwida Zia Zaharani. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang data dari ekonometrika. Dilihat dari pengukurannya atau scalability dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama itu ada nominal adalah data yang bersifat kualitatif di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan. Yang kedua itu ada ordinal, ialah data yang bersifat kualitatif di mana setiap kualifikasi memiliki arti urutan. Yang ketiga itu ada interval, yang artinya bersifat kuantitatif atau numerik atau angka, namun tidak memiliki nilai nol atau absolut, sehingga rasio antar data tidak memiliki arti. Yang keempat itu ada rasio, ialah data yang bersifat kuantitatif yang memiliki nilai nol absolut. Next. Ditinjau dari cara pengambilan data, pertama yaitu ada cross section, di mana data diambil dari berbagai unit, misalnya individu, rumah tangga, perusahaan, dan sebagainya, pada satu titik pada waktu tertentu. Yang kedua itu ada time series, jika data diambil dari suatu periode waktu. Dan yang ketiga yaitu dengan panel atau longitudinal, jika data diambil dari berbagai unit pada suatu periode waktu. Hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan cara pengambilan data itu, yang pertama itu ada visibility, yaitu penggunaan data CS atau TS lebih murah daripada panel data. Yang kedua ada information, kandungan informasi yang dimiliki panel data adalah terbaik daripada CS ataupun TS. Yang ketiga ada kebutuhan analisis ekonometrik, lanjutan membutuhkan data bersifat panel. Next. Metodologi ekonometrika. Metodologi ekonometrika merupakan tahapan yang harus dilalui untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah. Tahapan pada metodologi ekonometrika yang pertama itu adalah pernyataan teori atau hipotesis. Yang kedua, spesifikasi model matematis berdasarkan teori. Ketiga, spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori. Yang keempat yaitu mendapatkan data. Yang kelima, estimasi parameter-parameter model ekonometrika. Yang keenam, pengujian hipotesis.
Ketujuh, peramalan atau prediksi, dan yang keempat, penggunaan model untuk tujuan kebijakan. Selanjutnya akan disambung oleh Kanita. Peranan yang banyak dan kompleks, serta data yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang banyak jumlahnya. Maka proses pengukuran ekonomi akan berjalan efektif jika dilakukan dengan penggunaan program komputer. Ada banyak program komputer untuk membantu pengukuran ekonomi, seperti Minitab, SPSS. Kemudian ada Microstat, Stapro, Amos, Lisrel, dan Ipios. Next. Keunggulan komputer yang berperan penting dalam ekonometrika yaitu ada ketepatan, yaitu program komputer dalam bekerja dengan tepat, yang berbeda dengan manusia yang melakukan analisis secara manual, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan fisik. Yang kedua, ada kecepatan, yaitu komputer mampu mengelola dengan cepat. Yang ketiga, ada kemampuan memecahkan hal yang kompleks dan berulang-ulang. Next. Kemudian ada pembagian variabel berdasarkan sifatnya, yaitu ada variabel decomated, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan, yaitu variabel ini juga sering disebut juga dengan variabel discrete, dengan hanya memiliki suatu nilai tertentu. Contoh dari variabel ini adalah jenis kelamin. Yang pertama, laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 2. Yang kedua ada variabel kontinu, yaitu variabel yang dapat mempunyai nilai dalam suatu interval tertentu yang memungkinkan untuk muncul suatu nilai yang tidak selalu bulat, sehingga dapat dihasilkan nilai yang berupa bilangan pecahan. Contoh dari variabel ini seperti berat badan, yaitu berat badan si Didi 50 kg dan berat badan si Dino 62,75 kg. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ren. Selanjutnya pembagian variabel berdasarkan hubungan antar variabel. Pertama ada variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening. Next. Pembagian variabel berdasarkan cara pengukurannya. Satu, pengukuran variabel observed. Variabel yang diukur secara langsung berdasarkan nilai skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut, misalnya panjang jalan, tinggi badan, berat badan. Yang kedua, pengukuran variabel unobserved. Variabel yang diukur variabel kerja dan motivasi kerja. Selanjutnya skala dan pengukuran. Pertama, skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seseorang tentang objek sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Diciptakan oleh Osgood, skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum. Yang keempat, skala rating. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang kemudian ditransformasikan menjadi data kualitatif. Selanjutnya akan disambung oleh Selanjutnya ada 4 tingkatan skala pengukuran dalam ekonometrika. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal itu adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tetapi, jarak atau interval antar tingkatan itu belum jelas. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Selanjutnya ada pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik, sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus menetapkan terlebih dahulu hipotesis tersebut. Hipotesis tersebut adalah pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Selanjutnya, agar pernyataan pada hipotesis tidak diragukan, maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian secara statistik. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Klasifikasi diterima adalah data tidak memberikan bukti untuk menolak hipotesis, atau ditolak di mana klasifikasinya data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Selanjutnya ada peramalan forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Lebih khusus untuk memprediksi permintaan produk di waktu yang akan datang. Forecasting sangat penting dilakukan ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru, dan juga sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itu tadi tentang pembahasan materi untuk ekonometrika terkait dengan definisi pengujian hipotesis dan peramalan atau forecasting. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.